Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat yang pas kalian? Balik lagi sama Fikri di sini. Agak berantakan di sini. Eh, Gimana kabarnya semua dengan kondisi WFH ya? Udah sebulan, udah 2 bulan ya? Udah pengen 3 bulan nih kita. Banyak yang WFH, school from home. Jadi belajar dari rumah juga. Nah, kondisi kayak gini kan namanya laptop, PC atau apapun yang ada di rumah yang memang dipakai untuk belajar kerja ya secara remote ini jadi sesuatu yang apa ya, yang penting banget. Jadi kalau kalau si senjata yang satu ini melemot, pasti kan teman-teman bakal pusing ya, bakal susah. Nah, sekarang hari ini saya mau kasih sedikit tips gimana sih caranya, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman untuk mengurangi beban si komputer yang dipakai sehari-hari, terutama yang untuk Windows 10 ya, supaya bisa lebih apa ya, lebih sedikit ya, bisa lebih lancar lah, lebih lancar digunakan dan bisa mendukung proses WFH ataupun belajar di rumahnya teman-teman semua. Oke, selamat nyaksiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat sekalian, saya akan kasih 2 tips sederhana yang bisa dipakai sama teman-teman untuk bikin komputernya lebih cepat dari biasanya, supaya kalau lagi WFH, lagi school from home, itu bakal lebih gampang lagi. Yang pertama, kita kenalan dulu sama Windows 10. Windows 10 ini banyak ya, masuk yang udah oke. Dan dia punya 2 aplikasi desktop dan aplikasi yang seperti mobile. Yang seperti mobile itu biasanya ada di Microsoft Store. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di sini ini macam-macam. Dia ada yang jalan bisa kita lihat, dan banyak juga yang jalannya di background. Jadi jalannya tanpa kita lihat tapi mereka jalan. Nah, ketika mereka berjalan, mereka bekerja sementara kita nggak lihat, ini bakal memberatkan kinerja laptop atau PC teman-teman. Jadi cara yang paling gampang adalah kalau di Windows 10 ya, ini untuk Windows 10 silakan buka start menu, lalu cari background apps. Nah, cari background apps. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi yang nyala, yang dikasih izin untuk nyala di background. Jadi kalau dia on, dia nyala. Kalau dia off, dia nggak bisa jalan di background. Nah, dengan kita offin aplikasi-aplikasi yang ada di sini, supaya dia nggak jalan di background, itu akan mempercepat kinerja komputer kita. Kalau mau main ekstrim, bisa langsung di offin semua, off, selesai. Jadi nggak ada aplikasi dari Microsoft Store yang jalan di background. Itu bakal enteng. Tapi kalau nggak mau semua, bisa dipilih. Ada beberapa aplikasi yang menurut saya itu sangat makan banyak RAM, dan itu bisa dimatiin. Silakan aja dimatiin. Salah satunya adalah kayak ini ada Xbox Console Companion. Kalau nggak pakai Xbox ngapain gitu, jadi dimatiin aja. Terusnya Xbox Game Bar, kalau nggak ngegame ya udah dimatiin aja gitu. Itu bisa dimatiin. Spotify yang Skype masuk yang berat, dia jalan di belakang. Nah, itu bisa dimatiin. Apa lagi ya, jadi ada kayak OneNote 10 yang mobile plans kan nggak dipakai ya kalau kita nggak pakai jaringan seluler kan, ini ke laptop gitu, jadi nggak pakai SIM, jadi bisa dimatiin. Ada Microsoft Solitaire, macam-macam yang game-game terutama itu bisa dimatiin aja, jadi supaya dia nggak jalan di background. Nah, dengan kayak gitu ini bakal bikin laptop temen-temen lumayan lebih lancar dari biasanya, kayak gitu. Oke, tipsnya, ini tips yang kedua yang bakal saya kasih adalah silakan atur startup manajernya di sini. Jadi kalau di toolbar diklik ada task manager, dibuka. Di sini di Windows 10 ada bagian startup. Startup ini banyak banget, dari aplikasi, semua aplikasi yang diinstal di sini biasanya banyak ada startupnya, dari yang aplikasi yang biasa kita pakai dan yang nggak biasa kita pakai. Jadi saran saya di disable aja yang nggak biasa dipakai, kayak Spotify. Saya nggak pakai Spotify
Atau kalaupun pakai, saya nggak selalu pakai ketika si laptop ini nyala, jadi saya disable, jadi dia nggak perlu nyala ketika laptop baru nyala. Terusnya Acrobat, Acrotray, Java Update Scheduler, Skype itu berat juga. Nah, terutama ini Microsoft OneDrive. Biasanya di Windows 10 semuanya sudah langsung otomatis jalan. Si Microsoft OneDrive ini di disable aja, tinggal klik kanan, ada opsi enable, ada opsi disable. Jadi kalau dia enable, silakan di disable. Nah, kayak gitu. Jadi pilih aplikasi-aplikasi yang penting aja, yang memang menurut teman-teman dibutuhkan saat komputer ini baru nyala, dan itu pasti teman-teman pakai. Jadi kalau dia nggak nyala saat komputer nyala, itu bakal jadi masalah. Sisanya dimatiin aja. Yang menurut saya penting adalah kayak tadi, antivirus. Kalau saya punya download manager, karena saya pakai download manager. Terus di sini ada bawaan, saya pakai ROG, jadi ada yang bawaan-bawaannya yang memang harus nyala. Kalau nggak nyala jadi masalah buat saya, itu tetap saya biarin nyala. Sisanya saya disable, jadi supaya ketika ini komputer nyala, dia nggak berat, karena bebannya yang perlu dia nyalain sekaligus terlalu banyak gitu. Jadi kayak ini ada Steam, saya pakai games dari Steam, karena saya nggak ngerasa saya harus dia nyala. Dia butuhnya nyala ketika saya mau main game gitu aja. Jadi kalau nggak main ya udah biarin aja. Di torrent saya butuhnya kalau lagi torrent dan lain-lain. Intinya rampingkan list aplikasi apa aja yang nyala ketika komputer teman-teman nyala. Oke, itu tadi tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga ini bakal mempengaruhi. Biasanya di Windows 10 itu ketika kita matiin dan kita nyalain lagi, kerjaan kita yang terakhir kita buka itu kebuka lagi, karena memang itu salah satu fitur di Windows 10, dan biasanya ini auto on, defaultnya nyala, memang seperti itu. Permasalahannya adalah kadang-kadang kita sudah buka banyak banget tuh ya aplikasi-aplikasi, dan ketika kita nyalain lagi itu dia harus buka semuanya, itu jadi sangat berat sekali. Dan permasalahan berikutnya adalah kalau kita pengen ini lagi fresh lagi, udah terlalu berat, kita matiin, kita nyalain, dia buka lagi. Ini nggak sehat kalau menurut saya. Nggak tahu ya dari engineer Microsoft gimana. Ini oke sih kalau untuk kerjaan-kerjaan yang apa ya, yang memang harus berlanjut, tapi jangka panjang ini nggak sehat kalau menurut saya. Makanya saya terbiasa tetap pakai gaya lama, save, matiin, ketika buka fresh lagi gitu. Nah, ini bisa dimatiin, ada di sini. Silakan buka start menu, ketik sign in. Nah, ada namanya sign in option. Ini bisa dibuka. Silakan buka, di sini ada. Nah, ini yang saya kasih sekarang. Use my sign in info to automatically finish setting up my device and reopen my apps after an update or restart. Jadi setelah restart nanti dia nyala lagi. Nah, ini bisa dimatiin. Defaultnya dia on, dimatiin aja. Ini apa ya? Ini sangat mempermudah kalau menurut saya gitu. Jadi ya di offin aja gitu loh. Dan ini bakal bikin ketika tadi lagi dibukanya bootingnya lebih cepat, terusnya dia nggak terlalu banyak beban, karena yang di startup itu lebih sedikit, lebih ramping listnya, dan itu bakal bikin laptop atau PC teman-teman lebih lancar. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi 3 tips. Jadi tadinya saya pengen kasih 2 tips. Ternyata saya di akhir ingat ada 1 tips lagi yang bisa banget dimanfaatin oleh teman-teman. Jadi itu tadi 3 tips yang bisa teman-teman manfaatkan untuk bikin komputer teman-teman sedikit lebih cepat ketika lagi WFH atau school from home, supaya ya nggak perlu langsung apa ya. Ya kalau emang paling enak ya dong upgrade RAM, upgrade SSD. Tapi kalau belum punya biaya untuk itu kan, sementara paling nggak dari softwarenya dibuat lebih ringan dulu. Mudah-mudahan bantu, mudah-mudahan manfaat. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.